Di sini Rasulullah SAW bersabda, menjauhi dunia, menjauhi kesenangan duniawi lebih pahit rasanya daripada pahitnya Bratawali, dan lebih menyakitkan daripada sabetan pedang di medan peperangan. Tiada seorang pun yang menjauhinya, melainkan akan dianugerahi oleh Allah pahala yang sama seperti yang diberikannya kepada para syuhada. Cara menjauhi kesenangan duniawi adalah dengan sedikit makan dan tidak terlalu kenyang, serta tidak suka dipuji orang. Barang siapa yang suka dipuji orang, berarti dia menyukai dunia dan kesenangannya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin meraih kesenangan yang hakiki, hendaklah menjauhi duniawian dan pujian orang lain. Hadis riwayat Dailami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqullaha haitsu ma kunta wa sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat, masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu jamaah Al-Ikhlas rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Nashaikhul Ibad yang sekarang sampai kepada bab yang ke-27, halaman ke-39, yaitu tentang dua kerugian akibat menyibukkan diri dengan duniawi. Dua kerugian akibat menyibukkan diri dengan duniawi. Ada seorang penyair, di sini disebutkan ada seorang penyair berkata, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunia, sungguh ia telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Salam monggo mboten dereng telat lebih mulai. Ngeri ini malahan sketsa malahan. Lanjutkan, seorang penyair berkata, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunia, sungguh ia telah tertipu oleh panjangnya angan-angan, atau selalu berada dalam kelalaian hingga ajal mendekatinya.
kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Balasan amal perbuatan menanti di alam kubur. Bersabarlah dalam mendapati kesusahan dunia, sebab tiada kematian kecuali jika ajalnya sudah tiba. Ini syair menjadi pengingat buat kita bahwa janganlah kita itu sibuk dengan urusan dunia. Iya, seperlunya saja gitu ya. Jangan terlalu menyibukkan kita sehingga kita akhirnya jadi panjang angan-angan, sebagaimana kemarin yang saya sampaikan itu angan-angannya banyak, ternyata ajal kita itu sudah ditentukan, dan itu tidak ada pemberitahuan ketika kita sudah sampai pada waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga perlu ingat bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada nyawa kita, gitu ya. Kalau kita itu berpikir bahwa semua titipan Allah, nyawa aja kita nggak punya apa-apa aslinya, ya kan, nggak punya apa, kayak kita hanya mengklaim saja punya ini, punya itu, punya macam-macam itu. Padahal sejatinya itu bukan punya kita, itu tuh titipan semuanya. Wong yang ada di kita, nyawa kita aja itu titipan dari Allah. Kapan Allah ngersakake ya sudah, nggak ada pemberitahuan, nggak ada bisikan, kamu besok mau tak cabut gitu ya. Wah, ini kayak gitu pernah. Siap saat ini. Ayo ngerti ya gitu ya. Ngerti besok harus dicabut ya gitu ya. Atau dikasih tahu kamu umurnya cuma sampai sekian gitu. Oh itu isine was-was wae mendino gitu kan, kurang terus kan gitu ya. Jatahnya kan berkurang terus. Karena kita itu tidak dikasih tahu sehingga kita tuh enjoy aja, ibadah yo tenang gitu ya. Bersosial yo tenang gitu ya. Tapi mesti ingat bahwa semua yang kita lakukan itu mestinya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosial lah, apalagi yang wajib-wajib itu sudah jelas. Tentu kita harus melaksanakannya ikhlas karena Allah. Yang lainnya, yang sosial dan lain sebagainya, muamalah, itu ya mesti kita niatkan juga ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain gitu. Kalau kita hari ini sibuk dengan dagangan, sibuk dengan pekerjaan, ya itu kadarnya. Iya, itu jangan membuat kita kemudian lalai dari kewajiban kita gitu. Tetap kita ingat bahwa itu semuanya ya sudah harus kita lakukan, itu kewajiban kita untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, yang tidak boleh di sini itu sibuk sekali sehingga kewajiban-kewajiban yang mestinya dijalankan itu jadi lupa gitu. Di sini Rasulullah SAW bersabda, menjauhi dunia, menjauhi kesenangan duniawi lebih pahit rasanya daripada pahitnya brata wali, dan lebih menyakitkan daripada sabetan pedang di medan peperangan. Tiada seorang pun yang menjauhinya melainkan akan dianugerahi oleh Allah pahala yang sama seperti yang diberikannya kepada para syuhada. Cara menjauhi kesenangan duniawi adalah dengan sedikit makan dan tidak terlalu kenyang, serta tidak suka dipuji orang. Barang siapa yang suka dipuji orang, berarti dia menyukai dunia dan kesenangannya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin meraih kesenangan yang hakiki, hendaklah menjauhi duniawian dan pujian orang lain. Hadis riwayat Dailami. Ini jelas sekali, Bapak, Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita itu menjauhi kesenangan dunia, ya maka pahalanya itu sama dengan pahalanya para syuhada itu.
walaupun rasanya pahit gitu ya. Orang yang menjauhi kesenangan dunia itu di sini digambarkan sama Nabi itu pahitnya seperti pahitnya Bratawali gitu ya. Bratawali kan nggih. Bratawali niku mesti pahit nggih Bu nggih. Kula mboten nate ngunjuk Bratawali. Nek wite enten nggih Bu nggih. Sing jalan-jalan niku to. Niku katose nggih pahit sanget niku katose. Nek mahoni nate nek mahoni. Ya, Bratawali dereng gitu nggih. Nggih. Sambil lotong nggih, pahit nggih. Ya, pahitnya seperti pahit Bratawali dan sakitnya itu seperti sabetan pedang. Kalau kita bisa menjauhi kesenangan dunia itu, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita itu pahala sama dengan pahalanya orang yang mati syahid atau para syuhada itu. Nah, cara menjauhinya bagaimana? Di sini diterangkan cara menjauhi kesenangan dunia itu adalah dengan sedikit makan, tidak terlalu kenyang, serta tidak suka dipuji orang. Iya, kalau makan ya secukupnya saja gitu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu kenyang. Nanti kekenyangan itu jadi lemes. Ngantuk wae gitu ya. Ada ngibadah itu ya lemes gitu. Oh, pas ngibadah yo wae gitu ya. Ngantukan gitu ya. Jadi tidak fokus nanti. Males gitu. Kemudian tidak suka dipuji orang. Satu, jangan terlalu kenyang, dan yang kedua nggak suka dipuji orang. Jadi padahal susah ya kita kalau nggak dipuji orang tuh sebenarnya diabaikan gitu loh. Kalau kita itu di masyarakat kemudian atau dalam perkumpulan kita diabaikan itu kayaknya aku kok dikecilke gitu ya, ora kepenak bubar wae orang melu gitu ya, motong gitu ya. Karena tidak digaple bahasanya gitu ya. Nah, mestinya ya kita berusaha sebisa mungkin supaya kita itu jangan dipuji orang. Enggak. Monggo menurut melitir menghindari kamera. Ini jadi kalau kita itu tidak suka dipuji oleh orang, itu nanti pahalanya luar biasa tuh. Tapi kebanyakan kita ya kepengen dipuji lah. Ya kita nggak bisa memungkiri ketika kita itu dianggap bagus, keren gitu ya, cantik, bagus gitu ya. Itu mesti seneng banget ya. Gitu kan. Suaranya bagus gitu misalkan dan lain sebagainya lah. Itu pujian-pujian yang kalau kita itu larut dalam pujian itu, maka satu saat kita tidak dipuji itu jadi ngelokro, jadi lemes, jadi ora gelem beramal akhirnya gitu ya. Bahkan naudzubillah ada orang yang beribadah saja memenuhi kewajibannya dia, sholat, puasa, zakat, itu karena kepingin dipuji. Ternyata ada yang seperti itu. Orang sholat kepingin dipuji, orang puasa kepingin dipuji, itu ada ternyata. Dan yang kayak gitu, naudzubillah min dzalik, mestinya sudah kita hindar. Kita ketika sholat ya sudah sholat saja, wong itu kewajiban. Gitu. Jangan kemudian ada pamrih yang lain. Gitu. Di sini juga ditegaskan, barang siapa yang suka dipuji orang, berarti dia menyukai dunia dan kesenangannya. Gitu. Kemana-mana mencari pujian orang saja. Ini dianggap bahwa dia itu menyukai dunia dan kesenangannya. Nah, karena itu, barang siapa yang ingin meraih kesenangan yang hakiki, hendaklah menjauhi keduniawian dan pujian orang lain. Gitu. Bahkan ada sahabat itu yang ketika dipuji sama sahabat yang lain itu dia ngambil debu ditaburkan ke mukanya orang yang memuji itu. Para sahabat itu dulu begitu.
Kalau ada yang muji, kamu begini, langsung ngambil buku, dia apaan sih gitu ya, langsung muji-muji gitu ya. Jadi sampai kayak, kita yang nggak berani kayak gitu. Ya kelas kita bukan kelas sahabat masalahnya ya. Kemudian di sini juga disambung lagi hadis ini dengan kalimat barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan membuat baik semua urusannya. Kalau akhirat itu menjadi tujuan kita, maka Allah akan membuat baik semua urusan kita. Menjadikan kekayaan ada di hati kita. Dan dunia akan datang kepadanya dengan mudah. Dunia itu akan datang kepada kita dengan mudah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran ada di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali sebatas yang telah ditentukan. Nah inilah repotnya dunia tuh. Kalau kita itu ngejar dunia, itu ya kita akan disibukkan dengan urusan dunia. Dan hasilnya ya hanya apa yang sudah ditentukan saja. Apa yang sudah ditentukan. Misalnya kita ngoyak kepengen punya mobil misalnya. Segala upaya diusahakan. Ya nanti ya paling dapatnya ya mobil itu udah gitu ya. Ketika sudah dapat mobil, nanti akan dapat apa panjangnya angan-angan apalagi sini ya kayak gitu aja. Dan yang didapat hanya itu. Dan ketika ajal itu nanti sudah datang, ya selesai. Semua yang kita upayakan itu ditinggal semuanya. Enggak ada yang kemudian bisa dibawa. Enggak ada. Niki nopo niki Bu. Wah istimewa. Oke, kita lanjutkan. Ada dua kidung penawar kolbu atau bahasanya tombok ati. Di sini ada ada syair yang masyhur, nanti saya bacakan syairnya. Ibu-ibu mesti sudah hafal itu, gitu. Ternyata ada di kita ini gitu ya. Di sini sebutkan ada dua nih. Ya Allah, aku ingin mengerjakan semua kebaikan, tapi apa daya tangan tak sampai. Yang kedua, maafkanlah segala kekuranganku, Engkau Maha tidak memerlukan dari menyiksaku. Karena sesungguhnya semua dosa-dosaku tidak merugikanmu, begitu pula semua ketaatanku tidak menguntungkanmu. Nah, di sini ada satu syair yang luar biasa. Ini saya bacakan syairnya. Syairnya bunyinya begini. Ilahilastulil firdausi ahlan. Nah, apa dong Ibu? Nah, okay. Lagunya Ilahilastulil firdausi ahlan. Nonton nggih Bu nggih? Nonton? Wala aqwa ala naril jahimi, gitu. Itu biasa buat puji-pujian gitu kan. Gitu. Fahabli zulati waghfir li dzunubi fa innaka ghafirul dzanbil azimi wa amilni mu'amalatil karimi wasabitni alan nahjil qawimi. Jadi kalau ada orang puji-pujian itu mesti sesuatu yang bagus. Kalimat itu mesti kalimat yang bagus karena judulnya pujian gitu ya. Ngomong muji kan ya mesti sing apik-apik kan itu nggih. Nah, ini syairnya begini. Ini dari seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Shibli. Ya Tuhanku, tak layak bagiku menghuni surga Firdausmu. Namun aku tak kuat bila menempati neraka Jahim. Maafkanlah semua kesalahanku dan ampunilah semua dosaku. Karena hanya Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa yang besar.
Perlakukanlah daku dengan perlakuan yang terhormat dan kokohkanlah keyakinanku pada jalan yang benar. Ini syair tapi doa. Ngoten nggih. Ini syair tapi doa di situ. Ya, makanya doa itu tidak harus yang berbahasa Arab panjang kali lebar, enggak. Doa itu ya ucapan kita saja, semuanya ucapan kita itu adalah doa. Maka berucaplah yang baik, gitu ya. Berucaplah yang baik. Syair aja seperti ini bisa mengandung doa. Ngoten nggih. Coba Ibu di waos ngene iki syaire nggih. Niku enten sekedap mangke ketinggalan. Nggih. Mau salam. Monggo. Dipun tengge dereng komplit niki. Monggo nggih nggih napa diwaos syaire nggih. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Cobi. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Ngoten nggih. Ahlan gitu nggih. Wala aqwa ala. Monggo. La aqwa ala naril jahimi. Fahab li zullati. Wahfir li dhunubi. Fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Wa amilni malatil karimi. Monggo Bu. Wa amilatil malatil karimi. Wa sabbitni alan nahjil qawimi. Coba Ibu. Oh, nenten Bu nih saya kira. Syairnya Bu. Syekh Abu Bakar Asyibli. Ada juga yang mengatakan ini punyanya Bu Nawas juga. Bu Nawas juga sering baca ini. Kalau Abu Nawas versinya ilahi itu kalau Abu Nawas gini, ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innahu ghafirudz dzanbil azimi. Itu versinya Abu Nawas gitu. Kalau ini versinya ya ada, iya ada. Iya, dia orangnya pintar dia. Emang filsafat, filsuf. Abu Bakar Asyibli. Nggih. Ini itu sering dibaca oleh beliau itu ketika selesai salat Jumat, gitu. Dibaca 7 kali ini syair ini. Gitu. Okay. Itu yang versi Abu Nawas di situ. Iya.
Ya, besok lah nanti dia ya. Di sini diceritakan, saya lanjutkan diceritakan bahwa ini kurang 1 lembar ini misalnya. Tapi nggak apa-apa lah, saya sampai akhir akhir halaman ini 41. Saya bahwa pada suatu hari Abu Bakar Asyibli ini datang kepada Ibnu Mujahid. Tiba-tiba Ibnu Mujahid itu merangkulnya. Ini orang yang tadi sering baca ini setiap hari Jumat itu ya, 7 kali itu. Dia datang kepada Ibnu Mujahid, kemudian Ibnu Mujahid merangkulnya, lalu mencium keningnya. Ketika ditanyakan kepadanya tentang sambutannya kepada Asyibli itu, ia kemudian menjawab, Ibnu Mujahid ini menjawab, aku telah bermimpi melihat Rasulullah SAW mencium Abu Bakar Asyibli. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau berbuat demikian kepada Asyibli? Beliau menjawab, karena tidaklah ia mengerjakan sholat fardu, melainkan dia membaca 2 ayat berikut ini sesudahnya. Ini ayat yang kalau kita setiap sholat fardu, setelah sholat fardu kita membaca ini 2 ayat di dalam Al-Quran ini, maka disukai oleh Nabi. Bahkan ada seorang ini yang tadi sering baca syair ini, Asyibli itu dia itu pernah dicium keningnya sama Rasul. Gitu, ada seorang temannya yang bermimpi Nabi itu mencium keningnya. Gitu ya. Ketika ditanyakan, dia itu ternyata setiap habis sholat fardu itu membaca 2 ayat terakhir di surat At-Taubah. 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca setiap habis sholat fardu gitu. Jangan langsung pergi gitu ya. Sempatkan lah ya, minimal tuh zikir. Minimal setelah sholat fardu itu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bisa menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita, dosa-dosa kecil ya, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Itu kalimat itu, 3 kalimat itu. Jadi ya sebisa mungkin lah kita upayakan setiap sholat itu ya jangan lupa baca zikir dulu, jangan langsung pergi. Alhamdulillah istighfar 3 kali terus pergi gitu ya, wis sibuk meneh karo urusan sing kaitannya dengan dunia gitu ya. Janganlah gitu. Coba apalagi syukur bisa membaca 2 ayat ini. Sempatkan untuk membaca 2 ayat ini. Ada yang 7 kali, ada yang 9 kali. Katanya kalau kepingin hajatnya dikabulkan, suruh baca surat ini. Ya kalau kita membaca ayat Al-Quran itu, tujuan kita itu jangan untuk urusan dunia ya. Ya semoga terserah Allah lah gitu ya. Pokoknya kita baca ayat ini gitu karena ada tuntunannya gitu ya. Ada tuntunannya, ya semoga kerso Allah mau ngasih apa gitu ya. Terserah, kita nggak usah minta. Kalau kita minta nanti terbatas. Ketika permintaannya sudah, dan itu nanti akan menimbulkan kalau nggak riak sombong. Ketika ayat ini dibaca terus, jujur saya kepingin opo, jujur kelakon, itu nanti akan berbicara kemana-mana tuh. Bu, sampean mau coy iki, aku mau coy iki, kayak wis pirang-pirang kayak hasilnya kayak gitu nanti, gitu ya. Nanti akan timbul. Ya sudah, kalau kita baca Quran yang ada tuntunannya, yang ada fadilahnya begini dan begini itu, ya sudah kita serahkan saja sama Allah. Nggak usah kemudian, wah ya Allah saya kepingin mobil kayaknya. Saya tak mau coy tak puanteng gitu ya. Targetnya 1 bulan.
Ini orang nyambut gawe. Orang mau beli. Akhirnya sing disalahke ayatnya nanti. Ya, kalau kita bekerja kemudian berdoa, kemudian itu pirang-pirang, nanti kita akan ngomong sama sebelahnya. Sampai ngamal ke iki, aku ngamal ke iki. No, daganganku laris terus. Akhirnya jadi kayak gitu nanti. Ya sudah, kalau kita mengamalkan satu amalan ya terserah sama Allah mau dikasih apa, udah gitu. Monggo terserah gitu aja. Begitu ibu-ibu sekalian, ini masih ada satu halaman di pertemuan yang akan datang insyaallah. Selesai kita akan bahas bab yang kedua, yaitu 3 hal yang harus diwaspadai. 3 itu nanti 3 gitu ya. Ini 2, ini 3. Baik ibu-ibu sekalian, kita buka Al-Qur'an pun. Monggo. Allah ini sampai ayat syukur-syukur sampai selamat, alhamdulillah. ayat ingkang 182. Faman khofa nggih. Faman khofa. 182. Sebelah kiri. Sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri. Mika melin. 2. Oh niku Ali Imran. Nah niku. Sesuai batasannya niku. 182. Sebelah kiri nggih. Paman khofa. Nggih. Niku benten berarti. Benten. Sama. Monggo ta'awudz dan bismillah sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun
min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadana alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu
ajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Monggo Bu. Faman khofa Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba kane pendek kama kutiba alaikumus siyamu kama siyamu kama nggih kutiba alaikumus siyamu kama sampun kama alaikumus siyamu kama ngoten alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mboten napa-napa diputus-putus mawon. Faman syahida dipun ulang Bu. Faman syahida minkum yasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu milul walitukabbirullah alama hadakum wa la'allakum tashkurun. Fa'idha sa'alaka ibadi manni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza tamani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzi yutiquna ladina wa 'alal ladina fa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. zila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan falyasum wa man kana nana pendek maridon fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullah yusra wala yuridu usra nggih walitukabbirullah tashkuru nggih wa idza saqam qarib nih yuk mimpi biar sadaqallahul azim. Foto dibaca satu kali bareng-bareng. Satu kali bareng-bareng gitu. Enggak satu kali bareng-bareng. Monggo sareng-sareng. Walaupun sadaqallahul azim mau. Biasanya diwaos sareng-sareng. Nggih sareng-sareng, Pak. Monggo Ibu diwaos sareng-sareng go. Bismillah monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musil janafan au isnaf fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu
fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani hal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kalau kita akhiri antiosan hamdalah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.